Mungkin adik-adik takutnya ada yang bingung, loh kok ada per gini? Ini dari titik 2 bagi ini ya. Karena memang soalnya ada yang ditulis titik 2 biar nggak bingung. Nulisnya susah kalau ditulis per gitu. Halo adik-adik, selamat datang di channel Biajikos bersama Koben. Di video ini kita akan belajar mengenai eksponen ya. Yuk kita mulai ya. Apa yang dimaksud dari eksponen atau pangkat? Ya istilahnya ini adalah suatu bilangan yang berpangkat. Ya maksudnya ya misalkan X kuadrat, jadi X berpangkat 2. Ya eksponen 2, jadi X kuadrat namanya ya. Atau bisa juga 2 pangkat 5. Ya intinya kita bicara pangkat. Nah ini, jadi eksponen itu bicara pangkatnya, ya. Nah kalau kok ada akar x gitu, nah ini akar x. Nah x ini akar itu adalah pangkat, ya. Itu pangkatnya pecahan, itu pangkat akar ini. Jadi maksudnya ini adalah x pangkat 1/2 loh. Jadi kalau akar itu kalau dibuat eksponen berpangkat itu adalah pangkatnya setengah. Artinya dari 1 derajat akar itu adalah 2 jika tanpa keterangan. Jadi artinya 1/2 pecahan. Jadi bentuk akar itu adalah pecahan. Nah contoh lagi aja ya. Jadi kalau akar X pangkat 2, ini derajat akarnya 5. Nah ini derajat akarnya 5. Berarti artinya ini kalau dibuat bentuk pangkatnya, eksponennya itu adalah 2/5. Nah, ya ini kita bicara bentuk pangkat. Jadi bentuk pangkat tuh ya X kuadrat atau bilangan berpangkat atau bentuk akar. Nah bentuk akar kalau dibuat pangkat itu adalah pangkatnya pecahan. Dari mana kok bisa 2/5? Yang ini 2 per derajat akar. Nah itu kalau diubah ke dalam bentuk pangkat. Itu kalau bentuk akar ya. Nah sekarang kita masuk sifat-sifatnya pangkat ya, atau eksponen ya. Kok buat sifat pertama ya. Jadi misalkan A pangkat M dikali A pangkat N. Nah, ini ada bilangan yang berpangkat M dan N. Nah, ini kalau dibuat jadi 1, maka dia menjadi A pangkat M plus N. Ya, jadi kalau sifat berpangkat itu kalau bawahnya sama, nilainya sama, bawahnya, pangkatnya dijumlah aja. Ya, itu teori sifat pertama. Jadi maksudnya jadi kalau adik-adik mendapat 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 5, ini langsung aja. Ini hasilnya 2 pangkat 8. Loh kok bisa 8? Ya 3 tambah 5. Ya, ini sifat eksponen pertama. Ya. Nah sekarang kita masuk sifat kedua ya. Nah sifat kedua dari bentuk eksponen itu pembagian. Jadi misalkan A pangkat M dibagi A pangkat N. Nah dibagi. Ini itu hasilnya adalah A pangkat M dikurang N ya. Nah ini. Jadi M dikurang N. Maksudnya jadi kalau pecahan, ini kalau nilai berpangkat di bawah, ini kalau naik ke atas istilahnya dikurang. Jadi minus gitu. Ya. Jadi kalau aku punya 2 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 3, berarti hasilnya 2 pangkat, ini aku tulis aja ya, 5 kurangi 3. Ini hasilnya 2 pangkat 2. Ini kok ini boleh nggak ini dihitung Ini sama dengannya 4. Boleh aja selama bisa dihitung nggak masalah. Hitung aja. Jadi 2 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 3 itu hasilnya 4. Cara kerjanya adik-adik sederhanakan dulu. Pangkatnya dibuat jadi 1. Ya, jadi 1 dulu. Nah, 2 pangkat 8 ini 256 ya. Ditulis 256 boleh. Boleh nggak apa-apa. Jadi kalau udah tahu hasil akhirnya, hasilnya berapa sederhananya dihitung aja. Gitu. Nah, ini adik-adik jangan lupa kalau pembagian seperti ini, angka ini nggak boleh 0 ya. Jadi ini nggak boleh 0. Karena bilangan dibagi 0 nggak bisa. Jadi 0 dibagi 0 tuh nggak bisa. Ya, ini maksudnya angka-angka di sini adalah selain 0 ya. Nah ini Koko akan menyambung sifat yang kedua. Tapi kalau adik-adik mendapatkan hanya seperti ini. A pangkat N. Nah ini kalau adik-adik hanya di angka ini dinaikkan ke atas, berarti nanti pangkatnya berubah jadi minus. Nah gini. Jadi A pangkatnya minus N. Jadi berubah pangkat jadi minus. Maksudnya jadi kalau adik-adik ada 1 dibagi 2 pangkat 5. Nah ini kalau naik ke atas jadi 2 pangkat min 5. Nah gitu.
Juga berlaku sebaliknya. Jadi misalkan 1/2 pangkat min 5, maka ketika naik ke atas, misalkan kita bawa bilangan ini naik ke atas, itu 2 pangkat 5. Jadi istilahnya beda tanda ya. Jadi kalau pangkat di bawah sama pangkat di atas itu istilahnya beda tanda. Ya ini nyambungnya di sini. Karena ini adalah plus n, berarti naik ke atas jadi min n. Jadi langsung aja ya, langsung digabung. Seperti ini loh istilahnya. Kalau sama-sama di atas ya dijumlah aja. Ini aku ambil sifat ketiga ya. Jadi sifat kedua ada 2 prinsip. Jadi sifat ketiga gini. A dibagi B pangkatnya M. Nah ini. Ini adik-adik kalau ada tulisan seperti ini, pangkatnya M, ini boleh M-nya dibawa masuk. Jadi A pangkat M dibagi B pangkat M. Jadi dibuat sendiri-sendiri. Ini misalkan ada contoh 2/X pangkatnya 5 ya adik-adik. Nah ini adik-adik boleh 5-nya dibawa masuk. Jadi soalnya jadi 2 pangkat 5 dibagi X pangkat 5. Nah ini ya, ini contoh-contohnya aku kasih panah ya. Nah untuk yang keempat, perkalian pun berlaku seperti pembagian. Jadi misalkan A dikali B pangkatnya M. Ini adik-adik M-nya boleh masuk. Jadi nanti A pangkat M dikali B pangkat M. Jadi pangkat sendiri-sendiri juga. Jadi maksudnya misalkan ada 2X gitu ya. Pangkatnya 5. Ini adik-adik boleh nulis 2 pangkat 5 dikali X pangkat 5. Tapi kalau adik-adik mendapatkan ini nanti tambah tidak bisa. Sama kurang. Jadi bilangan berpangkat ditambah bilangan berpangkat itu nggak bisa kalau pangkatnya beda. Kalau pangkatnya sama bisa dijumlah. Nah ini sifat kelima ya. Ini kalau Koko punya A pangkat M pangkat N. Nah jadi istilahnya yang di dalam kurung ini bilangan berpangkat. Lalu dipangkat lagi di luarnya. Ini artinya dikali nih. Jadi A pangkat M kali N. Ya jadi pangkat maksudnya ini bilangan berpangkat lalu dipangkat lagi istilahnya ya. Jadi N ini bukan pangkatnya M ya, tapi pangkat daripada bilangan yang dikurung ini ya. Ini nanti pangkatnya dikali aja. Jadi kalau maksudnya Koko kalau ada 2 pangkat min 1 pangkat lagi 3, ini adik-adik hasilnya adalah 2 pangkat min 1 kali 3. Jadi dikalikan aja gitu. Nanti hasilnya ini 2 pangkat min 1 kali 3 min 3. Nah kalau gurunya minta buatlah dengan pangkat positif. Nah, kalau dibuat dengan pangkat positif, loh kok ini pangkatnya negatif. Dibuat aja 1/. Nah, itu. Dan ingat adik-adik, bilangan yang bisa dihitung adalah bilangan yang berpangkat positif. Loh, kenapa kok? Kalau 2 pangkat min 3 tentunya nggak bisa dihitung. Tapi kalau 2 pangkat 3 kan hasilnya 8. Kalau pangkat minus tuh nggak bisa dihitung. Kecuali dibuat 1/. Gitu. Harus dibawa positif lah pangkatnya. Nah, ini hasilnya adalah 1/8. Nah, ini bisa dihitung. Makanya apa tujuannya kita kalau ada pertanyaan buatlah dalam bentuk pangkat positif, maksudnya supaya bisa dihitung. Kok ada contoh soalnya ya adik-adik. Untuk ini ada perintah sederhanakan. Ada soal min 27A pangkat 5 kali B pangkat 7 dibagi min 3 kali kurung A pangkat 2 kali B pangkat 3 pangkat 3. Nah ini kita akan menyelesaikan dengan sifat-sifat tadi ya. Nah ini kalau ada bagi, lebih baik adik-adik buatnya dibuat per gitu aja ya. Jadi dibuat bentuk per. Jadi per gini. Maksudnya kok gitu. Karena kalau ditulis titik 2 ini kadang bingung. Dibuat per aja. Terus min 3 A pangkat 2 B pangkat 3 pangkat 3 gitu ya. Nah ini seperti tadi. Nah ini adik-adik kalau bilangan aja, ini angka langsung. Ini kalau memang bisa dicoret atau dihitung langsung, ini adik-adik hitung aja. Nah dicoret langsung aja. Min 27 dibagi min 3 itu 9. Nah nanti ini biarkan A pangkat 5 B pangkat 7 dibagi yang bawah ini kan perkalian ada pangkatnya ini di luar. Ini pangkatnya mbak masuk aja. Jadi A pangkat 6 ini 2 kali 3 ya maksudnya. Ini seperti sifat yang nomor 5. Kalau ada pangkat, ada kurung pangkat, ini pangkat sama pangkat ini bisa dikalikan. Nah yang B pun juga gitu. Jadi nanti ini B pangkat 3 kali 3. Nah, jadi dikalikan. Seperti ini sifat kelima. Ya, kalau ada kurung bilangan berpangkat dipangkat itu pangkatnya kalikan. Ya. Nah ini hasilnya adalah 9. Ini besaran yang bawah ya istilahnya. Kalau dicoret yang bawah sisa A.
Ini 5 sama 6, sisa 1. Nah, ini kalau B-nya pun dicoret, yang bawah sisa 2 B-nya nih. Jadi A kali B pangkat 2. Nah, gitu aja. Nah, ini nyederhanakannya. Loh kok ini kok nggak dibak ke atas? Nah, nyederhanakan yang dimaksud itu adalah pangkat positif. Maksudnya, ini kan udah pangkat plus 2, B-nya, A-nya pangkat plus 1. Udah positif, ini udah benar. Tapi kalau ada adik bak ke atas, nanti jadinya 9 kali A pangkat min 1, B pangkat min 2. Pangkatnya jadi negatif, itu nggak benar. Jadi sederhanakan tuh maksudnya pangkat positif ya. Ini adik-adik ada contoh berikutnya. Ini ada hitunglah bilangan ini ya. Ini kalau adik suruh ngitung seperti ini babnya eksponen. Usahakan dibuat bentuk pangkat dulu semua. Maksudnya kok, jadi gini, 243 itu bisa nggak dibuat bentuk pangkat? Kalau bisa dibuat, maksudnya 243 itu kan bisa ditulis 3 pangkat 5 ya. Ya kan? Jadi 243 itu 3 pangkat 5 ya. Lalu pangkat lagi 2/5. Nah, ini. Ya. Lalu ditambah 1/4-nya kan 2 pangkat 2. Pangkat min 2. Nah, ini. Ya. Lalu per 25 itu 5 pangkat 2. Pangkat setengah. Jadi kalau adik-adik bisa dibuat bentuk pangkatnya, buat dulu. Loh kalau nggak bisa kok ya biarin dah. Misalkan ini angkanya bukan 25 ya, misalkan 30. Nah, 30 kan nggak bisa dibuat bentuk pangkat. Biarkan aja 30 pangkat setengah. Tapi rasanya kalau ada adik belajar eksponen, pasti semua bisa dibuat bentuk pangkat. Kecuali bisa dihitung langsung. Maksudnya seperti 30 tambah 32 jadi 62. Nah gitu, hitung langsung. Itu nggak masalah. Tapi kalau ada pangkat berpangkat gini, pasti bisa dibuat bentuk pangkatnya. Nah, sekarang gini. Kalau ini sifat kelima, pangkat berpangkat gini, ini bisa dikalikan. Jadi maksudnya nanti hasilnya ini adalah 3, ini dikalikan aja langsung. Koko tulis aja ya, kurungnya dibuka istilahnya. Nah, gini. Ya, nanti 5-nya coret. Nah, lalu tambah, ini adik-adik 1/, ini ke atas dulu, 2 pangkat min 2. Loh kok katanya harus positif. Nah, nanti soalnya ini ada pangkat lagi min 2 di luar. Jadi adik-adik buat aja 2 pangkat min 2 ya. Jadi kalau 1/, seperti tadi ya, kalau ada A pangkat M, berarti naik ke atas A pangkat min M. Jadi pangkatnya berubah minus. Terus pangkat lagi min 2 per, ini 5, 2 kali setengah ya. Jadi ini kalikan. Nih, ini coret. Nah, ini hasilnya adalah, ini baru dihitung. Kalau memang bisa dihitung nih. 3 pangkat 2, 9. Kenapa kok sekarang dihitung kok? Ya karena udah nggak punya pangkat lagi. Istilahnya ini tadinya nyederhanakannya supaya bentuk pangkat berpangkat bisa dicoret. Maksudnya bisa dikalikan ya. Nah gitu. Terus tambah min 2 kali min 2 ini. Ya seperti ini. Kok langsung aja ya. Ini jadinya 2 pangkat 4. Min 2 kali min 2 itu 4 ya. Dibagi 5. Hasilnya adalah 2 pangkat 4 itu 16. Dibagi 5. 25 bagi 5, 5. Nah itu ya. Jadi tujuannya eksponen itu membuat bentuk pangkat, intinya gitu. Nih kalau ada contoh berikutnya, adik-adik sederhanakan. Jadi menyederhanakan ini. Nah ini, jadi min 4 ini kita tulis aja. Karena nggak bisa diapa-apain, ini tinggal mau dikalikan ya. Nah sekarang, ini berarti 2 pangkat 2. Jadi seperti pangkat di luar ini kita bak masuk gitu istilahnya. Ya, kurungnya biar dibuka. Jadi 2 pangkat 2 kali A pangkat, kok langsung ya, 3 kali 2. Ini prinsipnya. 6 kali B pangkat 4 kali 2, 8. Nah, kalau udah gini, ini adik-adik tinggal kalikan aja. 2 pangkat 2 kan 4. 4 kali min 4, min 16. Ingat adik-adik, kalau bentuk perkalian gini, kita ngalinya hanya sekali aja, bukan dikali-kali gini. Kalau kali-kali seperti ini itu kalau ini tambah atau kurang. Nah, kalau kali sekali aja, min 4 kali 4, min 16. Terus A pangkat 6, B pangkat 8. Nah ini ada contoh berikutnya ya. Ini adalah sederhanakan. Ini persamaannya, ini bilangannya. X pangkat 3 kali X pangkat min 2, X pangkat 2, akar X. Ini dikurung ya, ini ada kurungnya, pangkat 2, terus kurung-kurung lagi, pangkat min 1, kurung luar. Ini kalau adik-adik, kalau kerja soal seperti ini, kerjanya itu adalah dari yang paling dalam dulu.
Nah, ini yang kurungnya paling terasa paling dalam lah istilahnya. Nah, ini nanti jadi ini buat gini ya. Jadi X pangkat 3 kali X pangkat min 2. Nah, ini kalau adik-adik mau langsung gini aja. Buka kurung, tapi pangkat 2 di kurung yang ini kita bak masuk. Kalikan aja pangkatnya. Jadi istilahnya X pangkat 2. 2 kali 2, 4. Nah, ini X pangkat 4. Ya. Lalu dikali lagi akar X. Akar X ini itu kan X pangkat setengah ya. Setengah kali 2 habis. Tinggal 1. Ini kali X. Lalu pangkat min 1. Kurung tutup. Nah, gitu ya. Jadi, ini pengertiannya X pangkat, ini yang spidol merah tadi ya. Ini mungkin biar adik-adik paham. Nah, ini dapatnya kalau udah di pangkat 2, ini hasilnya X kuadrat di pangkat 2. Ini pangkat 4. Jadi 2 kali 2 ya, bukan 2 pangkat 2, tapi 2 kali 2. Prinsipnya kalau ada pangkat, ada di luar kurung ada pangkat tuh dikalikan. Akar X, kalau di kuadrat itu jadi X. Ya. Nah, sekarang ini kita kerjakan ulang lagi. Yang ada kurungnya yang ini, kurung yang paling dalam daripada yang ini ya. Ini kan kurung luarnya. Jadi nanti X pangkat 3. Nah, ini adik-adik jumlah dulu aja. Jadi istilahnya kalau bawahnya sama, pangkatnya kan dijumlah ya. Tadi kalau bawahnya sama, pangkatnya dijumlah. Jadi nanti min 2 tambah 4 tambah 1 ya. Ini berdiri sendiri ini 1 kalau nggak ada tulisannya. Pangkat min 1. Ini hasilnya X pangkat 3 kali min 2, 4 tambah 1, 5. X pangkat 3 ya. Pangkat min 1. Nah, ini kalau ini kita kerjakan dulu yang ini. 3 kali min 1. Ini buka kurung aja yang ini ya. Jadi X pangkat 3 kali min 1 min 3. Nah, ini hilang dah. Kenapa bisa hilang kok? Istilahnya X pangkat kalau bawahnya sama, pangkatnya dijumlah. Jadi 3 kurang 3, 0. Jadi X pangkat 0. Bilangan berpangkat 0, semua bilangan yang berpangkat 0 itu nilainya 1 ya. Jadi ini ada sifat eksponen juga. Ini tambahan aja ya. Jadi bilangan berpangkat 0 pasti bernilai 1. Itu juga penting ya. Kadang ada yang bingung ya. Bilangan berpangkat 0 itu 1. Semua bilangan. Ini adik-adik ada contoh berikutnya. Perintahnya adalah sederhanakan dalam pangkat positif. Ini ada A pangkat 2, B pangkat min 1, C pangkat min 1 dibagi A pangkat min 3, C pangkat 2, B pangkat min 3. Nah, ini adik-adik kalau mau disederhanakan, ini kalau memang bisa langsung ya langsung aja ya. Adik-adik mengira-ngira mana yang bisa langsung positif. Lek Koko, gini aja aku ngajarinya gini. Ini bak naik atas dulu aja semua. Yang bawah pun dibak naik. Jadi nanti A pangkat min 3, kalau naik ke atas A pangkat 3. Ya, masih ingat ya prinsipnya kalau bilangan di bawah, kalau naik pangkatnya berubah tanda. C pangkat 2, berarti kalau naik C pangkat min 2. B pangkat min 3, jika naik itu B pangkat 3. Nah, ini kalau udah, ini hasilkan aja. Yang sama, ini A, pangkatnya dijumlah. Jadi kalau bawahnya sama kan pangkatnya dijumlah. Jadi A pangkat 5, B pangkat min 1 tambah 3. Berarti 2, ya kan? Lalu C pangkat min 1 tambah min 2, min 3. Nah, loh kok ini ada yang minus kok pangkatnya. Nah, kalau ada yang minus gini, karena perintahnya dengan pangkat positif, ditulis aja A pangkat 5, B pangkat 2 dibagi C pangkat 3. Nah, jadi C yang pangkatnya minus ini atau yang berpangkat minus, kita taruh bawah supaya positif. Nah, ini hasilnya. Nih, kok ada contoh sederhanakan dalam pangkat positif lagi ya. X pangkat setengah dibagi X pangkat 2 per 3 kali X pangkat 5 per 6 tambah 2 kali X pangkat setengah X pangkat min 5 per 6 X pangkat 2 per 3 ya dibagi ini. Nah, ini kalau ada soal gini ya seperti tadi prinsipnya. Kalau ada pembagian seperti ini, adik-adik bak naik dulu ke atas. Jadi tidak usah mikir dulu ini supaya positif ini yang mana ya yang dinaikkan ke atas pangkatnya. Nggak usah. Jadi intinya apa? Naikkan dulu ke atas langsung semua. Jadi gini, X pangkat setengah kali X pangkat min 2 per 3 kali X pangkat min 5 per 6. Loh kok jadi minus semua? Ya itu tadi teorinya. Kalau bilangan di bawah naik ke atas, pangkatnya berubah tanda. Ya, ditambah 2 kali X pangkat setengah X pangkat min 5 per 6 kali X pangkat ini naik ke atas min 2 per 3. Nah gitu ya. Nah kalau sudah naik ke atas semua, sekarang kalau bawahnya ini sama semua ya, X gini, dia adik-adik langsung jadi 1X gitu. Nah, nanti pangkatnya dijumlah semua. Jadi setengah min 2 per 3
min 5 per 6 ditambah 2 kali X pangkat, ini juga sama, setengah min 5 per 6 min 2 per 3. Nah kalau udah gini nanti adik-adik hitung aja pangkatnya ini. Ini kalau pengurangan gini bawahnya disamakan penyebut ya, jadikan per 6 semua. Jadi X pangkat ini per 6. Nah sekarang setengah supaya jadi per 6, 2-nya kali 3, berarti atasnya kali 3 juga. Nah gini, 3 supaya 6 kali 2, berarti atasnya kali 2 juga. 2 kali 2 4, berarti min 4. Nah ini juga, loh kok ini udah 6 bawahnya, ya langsung aja min 5 ditambah 2 X pangkat, ini sama ya, dibuat per 6 juga. Nah ini 2 supaya 6 jadi kali 3, atasnya kali 3, 1 kali 3 3, udah 6, langsung min 5. Ini kali 2 ya, min 4. Nah ini berarti X pangkat 3 dikurangi 4 min 1, min 1 min 5 min 6 per 6 tambah 2 X pangkat sama ya, min 6 per 6, berarti ini X pangkat min 1 ditambah 2 kali X pangkat min 1. Nah ini adik-adik, dalam hal penjumlahan ya, jika X ini atau bilangan yang nggak jelas ini ya, kalau pangkatnya sama ini bisa dijumlah, tapi kalau pangkatnya beda, kok ini min 1 dan ini pangkatnya 1 atau 2 atau 3, pokoknya beda pangkatnya, itu nggak bisa dijumlah. Nggak bisa dijumlah maksudnya kok, ya udah itu hasilnya. Tapi karena ini bisa, karena pangkatnya sama, dijumlah aja. Kok yang dijumlah apanya? Yang dijumlah koefisiennya. Ini kalau nggak ada tulisannya, ini koefisiennya 1 ini. 1 tambah 2 itu 3. Jadi nanti tulisnya jadi 3X pangkat min 1. Ya. Jadi kalau misalkan penjumlahan atau pengurangan, ini kalau mau dijumlah, ya ini pangkatnya harus sama, baru bisa dijumlah. Kalau enggak bisa dijumlah ya, jadi udah ini hasilnya. Loh kok kan pangkatnya positif, kok masih minus 1, diubah jadi gini ya, 3 per X pangkat 1. Kalau pangkat 1 nggak usah ditulis ya, kan min 1 supaya positif taruh bawah. Ini contoh berikutnya ya, sederhanakan ini. Nah ini sama, kalau sederhanakan adik-adik buat dulu, kalau ini ada per gini naik ke atas dulu, maksudnya jadi gini, B pangkat min 2, A pangkat min 3, A pangkat min 2, B pangkat min 1. Nah ini naik ke atas. Loh kok aku bisa aja kok, min 3 kan turun aja kok, langsung plus 3, min 2 turun aja langsung plus 2 ini. Iya, enggak masalah, cuma kok ngajari kalau adik-adik mendapat soal yang lebih ribet, mending bak ke atas dulu, nanti tinggal dihitung. Kalau ketemu minus, bakkan ke bawah pangkatnya ya. Nah ini bagi, ini bak ke atas juga aja yang bawah ini. A pangkat min 4, B pangkat min 4, B pangkat 1. Nah ini nanti tinggal dijumlah. Jika yang sama ini kita pangkatnya bisa dijumlah, jadi A pangkat min 3 min 2, B pangkat min 2 min 1 dibagi. Nah kalau bagi itu adik-adik tulis aja per lagi aja ini. Jadi yang bagi ini kuku nulisnya jadi per. Nah ini mungkin adik-adik takutnya ada yang bingung, loh kuku ada per gini. Ini dari titik 2 bagi ini ya, karena memang soalnya ada yang ditulis titik 2 biar nggak bingung. Nulisnya susah kalau ditulis per gitu ya. Nah ini per, ini A pangkat min 4 kali B. Nah ini B nya ada min 4 sama 1, min 4 tambah 1. Nah ini tinggal ditulis. Ini hasilnya adalah A pangkat min 5, B pangkat min 3 ya, kan min 3 min 2, min 2 min 1, terus A pangkat min 4, B pangkat min 4 tambah 1 min 3. Loh kok kalau gini apa? Ini kalau ada adik misalkan ya, ini bisa dicoret sih. Nah ini misalkan, kok aku nggak mau kok naik dulu ke atas, min 5 nya aja aku taruh bawah, kan nanti positif hasilnya. Ya nggak masalah. Jadi misalkan adik-adik mau langsung gini, 1 per A pangkat min 4. Nah yang A pangkat min 5 taruh bawah, kan udah kelihatan bahwa min 5 itu kalau taruh bawah plus 5 kan jadi positif 1, misalkan dijumlah, itu nggak apa-apa. Nah ini A pangkat dijumlah ya, min 4 tambah 5, 1. Jadi hasil akhir seper A, koko tulis aja ya, min 4 tambah 5. Ini jawabannya. Ini adik-adik kalau ada soal contoh, hitunglah 8 pangkat
3 pangkat min 1. Ini hati-hati ya adik-adik. Ini kalau nggak ada kurungnya, berarti pangkat min 1 ini adalah miliknya angka 3. Ini artinya bukan 3 kali min 1 nanti, bukan. Kecuali adik-adik kurung gini. Nah, ini lain. Ini boleh 3 kali min 1. Tapi kalau gini, ini beda. Bukan ini. Ya, hati-hati ya, lihat penulisan pangkat. Nah, lalu tambah 1/4 pangkat min setengah ya. Nah, kita buat gini dulu. Berarti 8 ini itu bisa ditulis 2 pangkat 3 ya. Dibuat bentuk pangkat seperti Koko ajarin tadi penjelasan awal. Ini dikurung boleh? Boleh. Kan ini angka 8-nya. Nah, 8 ini berpangkat 3, pangkatnya min 1. Jadi gini. Nah, aku tulis dulu aja biar jelas. Ya. Nah, ditambah 1/4 itu 2 pangkat 2. Nah, ini pangkatnya min setengah. Nah, jadi maksudnya yang boleh dikali itu ini kali boleh. Sekarang, nah ini, kok sekarang boleh aku kalikan ini? Boleh, jadi nanti 2 pangkat 3 kali 3 pangkat min 1. Nah, gini. Nah, ini artinya nanti 1 tambah min 1, 0. Jadi nanti ini 2 pangkat 3 pangkat 0. Misalnya gitu. 1 dikurangi 1. 3 pangkat 0 tuh bilangan berpangkat 0, jangan lupa ya. Nilainya 1. Jadi nanti ini hasilnya 2 pangkat 1. Ya. Nah, ini kau selesaikan yang ini. Ditambah 1/2 pangkat 2-nya kali min setengah. 2 dikali min setengah itu jadi min 1. Ya kan? Nah, supaya ini bisa dihitung, 2 pangkat min 1 naik ke atas. Ini jadi 2 pangkat 1. Berarti ini hasilnya tambah 2 lagi. 2 tambah 2 hasilnya 4. Nah, gitu ya. Ini cara ngitungnya. Jadi adik-adik hati-hati kalau nggak ada kurungnya, 3-nya ini nggak dikurung full, artinya ini pangkatnya 8. Jadi kalau 8 itu dibuat pangkat, ya pangkatnya yang ini boleh dikalikan sudah. Nah, baru dijumlah. Ini ada contoh berikutnya adik-adik ya. 2 pangkat X sama dengan 8. Pertanyaan Koko adalah, hitunglah nilai X-nya ya. Nah, ini kalau ada seperti ini, adik-adik buat aja 2 pangkat X sama dengan 2 pangkat 3. 8 kan 2 pangkat 3. Nah, nanti kalau sama dengan ini bawa nilainya sama, adik-adik langsung aja sama dengan kan 3-nya ini, sama X. Berarti hasil X-nya adalah 3. Ya, istilahnya ini langsung sama dengan kan. Nah, nanti untuk selanjutnya, untuk lebih detail mengenai mencari X dalam eksponen, ini hanya perkenalan ya adik-adik ya. Nanti Koko akan lanjutkan di video part 2 mengenai eksponen, itu akan mencari nilai X ya. Terima kasih adik-adik sudah nonton video kali ini. Semoga ini bermanfaat dan berguna buat kalian semua di sekolah ya. Tolong dukung Koko dengan cara like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian semua. Terima kasih.